Karena kalau muslimin sudah bersatu, ingat, harta tidak ada makna jabatan, tidak akan ada kekuatannya. Mereka takut dengan persatuan Islam. Lalu apa yang mereka orang lakukan? Yang mereka lakukan mengumbar fitnah. Ini yang terjadi. Umbar fitnah. Untuk apa? Untuk menjatuhkan martabat baginda Nabi Muhammad, dan pula untuk menjatuhkan martabat Rasulullah, dan pula untuk menjatuhkan martabat Islam. Kalau kita kembali ke zaman kita, kalau kita lihat zaman kita, apa yang terjadi menunjukkan sejarah tidak akan berubah. Zaman boleh berubah, waktu boleh berubah. Kalau kita lihat ke zaman kita, kita lihat bagaimana para habaib kita difitnah, para ulama kita difitnah. Benar apa betul? Dengan berbagai cara mereka memitnah baginda Nabi Muhammad. Mereka mencuci otak-otak orang-orang kafir. Bagaimana tidak percaya dengan baginda Nabi Muhammad. Bahkan mereka berani mengeluarkan harta yang terbilang tinggi, ayuhal ikhwan, yang terjadi ketika baginda Nabi Muhammad hijrah. Sayumbara besar-besaran di kota Mekah. Barang siapa yang bisa menemukan Muhammad hayyan atau mayyitan, hidup atau mati, akan diberikan hadiah 100 unta. Anda bayangkan, unta kendaraan yang paling mewah dan mahal di waktu itu. Berapa jumlah harta yang disayumbarakan yang akan diberikan hadiah? Siapa yang bisa menjemput Muhammad hidup atau mati? Mereka berani, itu cara mereka. Mencaci maki, memfitnah, menjatuhkan kehormatan, menjatuhkan wibawa. Bagaimana umat tidak percaya dan bagaimana fakta bisa berbalik. Bahkan mereka rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang begitu besar. Bahkan mereka bisa membeli siapapun yang mereka mau. Dibeli orang oleh mereka demi sampainya tujuan. Terjadi apa tidak di zaman kita? Diadu domba semuanya. Ulama dengan ulama diadu domba, habaib dengan habaib diadu domba, kiai dengan kiai diadu domba. Supaya apa? Supaya Islam berpecah belah, supaya kita perang saudara. Lalu yang tepuk tangan siapa? Mereka, musuh-musuh Islam. Inilah cara mereka, inilah senjata mereka untuk meleburkan wibawa Islam. Inilah cara mereka untuk menjatuhkan martabat dan marwah para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita. Dan inilah tujuan mereka untuk menghilangkan keyakinan, prinsip yang ada di dalam dada kita, ayuhal ikhwah. Nah, maka dari itu Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, yuriduna ayutfi'u nurallah biafwahihim. Itu kerjaan mereka, licik dengan taktik yang bengis, membeli orang, berani mengeluarkan harta demi menghancurkan Islam dan agama. Tapi Anda ingat, janji Allah pasti terwujud. Apa lanjutan ayat tersebut? Wa ya'ballah. Allah tidak menginginkan itu. Wa ya'ballah. Silakan kau keluarkan harta, kau beli mereka demi melancarkan tujuanmu, demi melancarkan nafsumu, demi melancarkan keinginanmu. Silakan. Silakan kau kumbar fitnah demi menjatuhkan marwah kemuliaan para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita, demi memecah belah Islam, umat muslimin wal muslimah, demi lancarnya tujuan Anda wahai musuh Islam. Silakan. Tapi Anda perlu ingat, wa ya'ballah, Allah tidak menginginkan itu. Illa ayyutimma nurahu walau kariha kafirun. Allah tidak menginginkan itu. Yang artinya Allah akan tinggikan agama ini, Allah akan jaga Islam, Allah akan tunjukkan kepada mereka begitu agungnya dan mulianya apa yang telah disampaikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad. Wa ya'ballah, Allah tidak menginginkan itu. Illa ayyutimma nurahu
Allah akan menyempurnakan cahaya Islam. Allah akan meninggikan cahaya Islam. Ini janji dari Allah. Sehebat apapun kelicikan mereka musuh Islam untuk menghancurkan Islam, untuk memperdayakan Islam, untuk memecah belah Islam, ya Allah, Allah tidak menginginkan itu. Illa ayyutimma nurahu, kecuali Allah akan sempurnakan cahaya ini. Allah akan sempurnakan cahaya ini dengan manusia yang Allah pilih. Walau karihal kafir, walaupun orang-orang kafir benci, pilek, bingung, kacau balau, getar, takut, walaupun diumbar kebenciannya, ingat Allah akan sempurnakan cahaya Islam dan iman. Ini janji dari Allah. Maka dari